Pelaksana tugas Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, meninggal dunia. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut sempat dirawat di RSUD Sidoarjo. PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin meninggal dunia di RSUD Sidoarjo Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PLT Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Cak Nur ini meninggal dunia setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, Nur Ahmad Saifuddin sempat menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo sekitar 7 jam. Almarhum bakal dimakamkan sesuai prosedur dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di kampung halamannya di Desa Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sebelum dimakamkan, jenazah Cak Nur disemayamkan lebih dulu di Pendopo, Kabupaten Sidoarjo. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya PLT Bupati Sidoarjo. Beliau sosok pekerja yang sangat keras. Saya mengikuti pola kerja beliau, terutama yang sangat intensif adalah pada saat pandemi COVID. Kita tentu semua merasa kehilangan, kita semua tentu akan memberikan doa dengan tulus ikhlas. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Ahmad Saifuddin menjabat sebagai PLT Bupati Sidoarjo sejak Januari 2020 setelah Bupati Saiful Ilah tersandung masalah suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang dokter yang bertugas di RSUD Cut Nyak Dien Melabuh, Aceh Barat, Aceh terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya sejumlah ruangan di rumah sakit ditutup dan 100 tenaga medis harus menjalani isolasi mandiri. Setelah swab tes yang kedua kalinya, seorang dokter spesialis di RSUD Cut Nyak Dien Melabuh, Aceh Barat, Aceh terkonfirmasi COVID-19. Akibatnya 100 tenaga medis yang pernah kontak langsung dengan sang dokter harus jalani isolasi mandiri sambil menunggu swab tes. Kini Satgas COVID-19 Aceh Barat terus mencari pasien atau warga yang pernah ditangani oleh dokter tersebut. Terkait ini ada kemungkinan klaster yang terjadi di Rumah Sakit Cut Nyak Dien karena beberapa pasien ini melakukan kontak dengan dari Ibu Dr. Bulan, sehingga akan ada penataan manajemen, akan ada bagian-bagian yang nanti akan sementara di-close dalam 14 hari, tetapi fungsi secara umum Rumah Sakit Cut Nyak Dien tetap akan berjalan seperti biasa. Tidak hanya itu, 3 ruangan di rumah sakit terpaksa ditutup sementara waktu selama 14 hari ke depan. Sementara ada beberapa bagian yang kita tutup sementara selama 14 hari karena itu bagian besar kontak langsung dengan petugas kita yang kena COVID ini. Warga pun diimbau tidak panik dan segera melapor ke petugas jika pernah kontak langsung dengan tenaga medis RSUD Cut Nyak Dien, sehingga penyebarannya tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membagikan masker pada masyarakat saat bersepeda di sekitar Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor. Presiden Jokowi juga meminta warga mematuhi protokol kesehatan. Ditemani putra bungsunya Kaisang Pangarep, Presiden Joko Widodo Sabtu pagi bersepeda di sekitar Istana dan Kebun Raya Bogor. Saat bergoes, Presiden menggunakan sepeda lipat buatan lokal bernuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Sepeda dengan gambar proklamator Republik Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta serta kutipan pernyataan kemerdekaan. Sebagaimana biasanya, masyarakat yang tengah berolahraga di kawasan Kebun Raya Bogor sangat antusias bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Presiden pun menyapa warga dan membagikan masker kepada masyarakat. Beruntung ya hari ini ketemu Presiden. Dikasih masker buat oleh kenang-kenangan nih. Kasih masker, kasih lihat maskernya.
Sementara itu pemirsa, razia masker rutin digelar di masa PSBB transisi di Ibu Kota DKI Jakarta. Ya, namun masih banyak warga yang melanggar. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sabtu siang menggelar razia masker di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Razia masker rutin digelar untuk menindak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Meski razia masker telah dilakukan sejak April 2020 lalu, masih banyak warga yang tidak patuh. Sanksi denda dan sanksi sosial menyapu jalan juga diterapkan untuk memberikan efek jera. Kita penindakan setiap hari kegiatan penertiban operasi masker kepada masyarakat, untuk himbauan kepada masyarakat agar selalu wajib memakai masker keluar rumah, perjalanan. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP terus mensosialisasikan bahaya COVID-19 dengan memberikan imbauan protokol kesehatan. Namun banyak warga di Komplek Pasar Induk Brebes melanggar dengan tidak memakai masker. Warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan mendapat sanksi ringan berupa hukuman dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga menghafal teks Pancasila. Kabupaten Brebes masuk dalam zona kuning dan razia masker akan terus digelar petugas di sejumlah lokasi seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Rapat pleno verifikasi faktual dukungan bakal calon independen pemilihan wali kota Bandar Lampung ricuh. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ayus Pagi.